معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقبل الموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على هذا النبي الكريم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah salat subuh sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas mengawali khutbah pada Jumat kali ini selain ucapan tahmid alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak dimudahkan langkah kakinya oleh Allah untuk memenuhi panggilan salat Jumat pada Jumat kali ini. Salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan ke pangkuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa insyaallah Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah semoga di yaumil akhir kelak kita dapat berjumpa dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap Jumat kita mendengar ayat bercerita tentang ketakwaan. Allah mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Kenapa kita diajak untuk bagaimana meningkatkan ketakwaan kita? Karena sesungguhnya bahwa watazawwadu, berbekallah, sesungguhnya perbekalan yang terbaik di sisi Allah. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, perbekalan terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan. Bukankah di ayat yang lain Allah berfirman bahwa sesungguhnya kita disuruh, diajak untuk bersegera kepada ampunan Allah dan mengharapkan ridho dan surganya, yang mana surga tersebut dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi bahwa kita senantiasa lalai. Jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Akan tetapi kita manusia, sebagian manusia di antara kita, Allah terangkan di dalam surah Yunus ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza
massal insana dur. Manusia ketika dalam keadaan ditimpa musibah, diuji, kekurangan rezeki, ditimpa rasa sakit, atau mungkin usahanya dalam keadaan tidak normal, durru da'ana, maka Allah sampaikan bahwa mereka meminta kepada kami, mereka memohon kepada kami, durru da'ana li jambihi, baik dia dalam keadaan terbaring au qa'idan, maupun dalam keadaan duduk, au qa'iman, maupun dalam keadaan berdiri, dalam segala hal mengingat Allah. Ketika kita terduduk dalam rasa sakit, hampir setiap saat kita berzikir kepada Allah. Allah gambarkan sebagian manusia di antara kita hanya mengingat Allah dalam keadaan terdesak, dalam keadaan duka, dalam keadaan diuji. Akan tetapi, wa idza massa durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna an durra. Akan tetapi, ketika sudah dihilangkan musibah tersebut, ketika dihilangkan kesulitan hidupnya, ketika sudah terbebas dalam kesulitan, Allah sampaikan marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Ketika sudah terbebas dari hal itu, mereka seakan-akan lupa. Mereka sudah berjalan di atas muka bumi ini, mereka seakan-akan bahwa tidak ada tanggung jawab setelah itu. Mereka lupa dengan Allah. Kebanyakan di antara kita hanya mengingat Allah dalam keadaan sulit. Padahal Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ta'arraf ila Allah, ta'arraf ila Allah fil raha. Ingatlah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah dalam keadaan suka. Ya, fi syiddah. Allah akan mengingatmu dalam keadaan sulit. Dikatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, andaikan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, falaula annahu laysa minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bukan dari golongan orang-orang yang suka bertasbih dalam keadaan suka, tentunya ia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, man sarra ay yastajiba Allahu lahu inda syada. Barang siapa yang akan diingat oleh Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan suka, fa'akthir du'ahu fir raha. Perbanyak mengingat Allah dalam keadaan suka. Perbanyak mengingat Allah dalam keadaan senang. Kita tidak dilarang untuk mungkin bersenang-senang. Kita tidak dilarang untuk bertamasya kemana-mana. Tapi ingat, dimanapun kita berada, harus kita mengingat Allah. Berapa banyak di antara kita yang 24 jam setiap hari waktunya hanya untuk mengingat, hanya untuk mencari kehidupan dunia, hanya untuk bagaimana perutnya kenyang. Pernahkah berpikir bahwa dalam satu hari saja, 1 jam dalam satu hari, kita istiqamah untuk membaca Al-Quran, kita buka tafsir sampai di umur kita 60 tahun, 70 tahun, adakah kita mengerti keseluruhan apa yang kita baca dalam sholat? Sudahkah kita mengerti apa itu makna tentang Al-Fatihah di dalam sholat? Maka pantas kalau di umur kita sudah 60-an, 70 tahun, masih sering tidak ingat sudah berapa rakaat sholat yang kita kerjakan. Padahal kita tahu bahwa umur kita akan berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan hal itu di dalam hadis. A'maru ummati, umur umatku baina 60 wa 70 wa aqall yujawiz dzalik. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun saja, sedikit yang melebihi. Maka jamaah, sedang-sedang Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha wa kuntum. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Semoga insyaallah kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa dan tidak mati kecuali
mati dalam Islam sesuai yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masyaallah mu'minin rahimahullah. Kehidupan kita di dunia ini Allah ciptakan kita tidak begitu saja. Allah lengkapi kita dengan sebuah kitab Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita dalam mengarungi kehidupan ini agar kita tidak tersesat. Akan tetapi banyak di antara kita yang lalai, yang lupa tentang hal ini. Maka terkadang kita melihat di sekeliling kita berantakan. Ada orang kebingungan tanpa akhir. Ada orang di dalam pertikaian tanpa akhir. Ada orang hidup dalam kehinaan. Padahal Allah sampaikan bahwa sesungguhnya yang senantiasa berpegang teguh melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, man tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasul. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua kitab ini, Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak akan tersesat. Akan tetapi bagi mereka yang senantiasa Allah ancam hadirin, Allah ancam kita. Allah ancam kita barang siapa yang meninggalkan petunjuknya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang jauh dari seruan Allah, jauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku akan buat hidupnya berantakan. Tidak cukup di dunia kita berantakan, di yaumil akhir Allah sampaikan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Kita akan diciptakan dalam keadaan buta. Protes kita kepada Allah, kenapa Engkau ciptakan hamba dalam keadaan buta? Bukankah di dunia hamba melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu engkau hidup berlama-lama di dunia ini. Di mana engkau Al-Quran kau jadikan hanya sekedar hiasan di lemari. Kau tidak baca Al-Quran kecuali dalam bulan Ramadan, itu pun engkau tidak tahu. Engkau tidak baca Al-Quran kecuali Yasin saja. Engkau tidak baca Al-Quran kecuali surah Al-Kahfi saja. Al-Quran 30. Maka ketika kita lahir, Allah sampaikan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Maka hari ini aku akan melupakan kalian. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Innallaha amara bi syai'in bada'a bi nafsihi wa malaikatihi. Biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi sallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا نسألك من حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا رب اغفر لنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.